Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan, ini sesi yang paling penting dari acara ini adalah talk show. Kita mengenal salah satu sosok alumni yang tentunya menjadi panutan kita bersama, yang punya ide, semangat, dan tentunya beliau akan menyampaikan harapan-harapannya kepada kita generasi yang lebih muda untuk terus berkiprah sebagai alumni yang bersinergi dan berdaya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Insinyur Perlaungan Adi Rangkuti. Pak Rangkuti, di sini sudah hadir Pak Rangkuti di live kita saat ini ada live Pak di Techno Socio Entrepreneur Network STP IPB University. Di sini ada Pak Rangkuti yang akan dipandu oleh moderatornya Pak Agus Susilo. Kita akan punya waktu 40 menit kurang lebih untuk berdialog dengan Pak Rangkuti. Kita akan lebih mengenal Pak Rangkuti dari live studio kita di Techno Socio Entrepreneur Network STP IPB University. Pak Agus, dipersilakan Pak Agus. Iya, baik Bu Evi. Nah, terima kasih Bu. Suara saya jelas? Oke. Yes, oke. Gimana? Oke? Yes, oke. Terima kasih. Saya hari ini adalah orang yang paling berbahagia karena di depan saya adalah alumni kebanggaan saya. Ya, beliau selalu ikut. Bahkan kemarin itu ada satu joke dengan usia yang senior seperti ini. Joke-nya itu saya teringat Pak. Pak Rangkuti Suaranya hilang. Ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya mungkin nanti untuk biodatanya lebih lengkap ada. Saya memanggilnya biasa dengan Pak Rangkuti, tapi nama semuanya yang lengkapnya adalah Dr. Insinyur Perlaungan Adi Rangkuti. Ya. Jadi Pak Rangkuti ini sangat senior sekali, F4, betul ya Pak ya? Ya, kemudian sekarang Pak Agus hilang ya, ngejam ya? Nah, seperti itu. Jadi saya akan mencoba untuk di hari yang berbahagia ini, ulang tahun IMIPB bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Saya mau ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Rangkuti. Pak Rangkuti, saya mau nanya, mungkin agak sedikit apa ya istilahnya itu, agak sedikit surprise Pak. Apa makna batu godang dan Bogor? Iya, baik, terima kasih Pak Gus. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu rekan-rekan ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCDS. Apa kabar Pak Rangkuti? Iya, iya, sehat kok ya. Baik Pak Direktur. Batu Godang, ya. Saya itu adalah tempat lahir saya di Sumatera Utara. Pada tahun 47 yang lalu, tepatnya 30 Mei. Jadi kemarin ulang tahun sebetulnya Pak ya. Gemini. Gemini. Batu itu ya batu. Ya. Godang itu besar. Ya. Jadi batu besar. Oh ya. Jadi ini kampung didirikan oleh kakek saya, diberi nama Batu Besar, Batu Godang, Big Stone. Big Stone. Ya. Oke. Ini adalah salah satu kampung yang didirikan secara adat di Sumatera Utara. Ya. Oke, kalau makna Bogor Pak? Bogor. Ya. Bogor. Selama ini kan udah lama tinggal di Bogor, Mas jadi orang Bogor nih sekarang. Bogor itu ibu kota Kabupaten Bogor. Ya. Sekarang kota Bogor. Ya. Maknanya buat saya. Orang putih. Bogor ini sudah menjadi apa ya, kampung halaman juga ya ini. Sudah setengah abad di sini, malah jauh lebih lama di sini daripada di kampung sendiri. Ya. Ya, saya sudah merasa menyatu dengan kota Bogor. Sudah menyatu dengan Bogor. Ya. Menyatu dengan IPB, menyatu dengan Menua. Dengan IPB, dengan Menua, dan juga dengan budayanya, termasuk makanannya. Makanan budaya Sunda ini saya sekarang sudah senang ya. Iya. Kalau apa Pak? Makanan favoritnya di Sunda Pak? Iya.
itu namanya apa namanya? Ya, sampai dengan hari ini Pak udah sekian puluh tahun tinggal di Bogor, kemudian aktif juga di IPB dan di beberapa lembaga. Itu tempat yang paling favorit di Bogor di mana? Oh, jelas Kebun Raya. Kebun Raya. Kenapa Pak? Karena Kebun Raya ini dulu waktu kami mahasiswa awal-awalnya itu, saya kan tinggal di daerah Gunung Gede, Posko. Kalau belajar itu sering ke Kebun Raya. Kebetulan ada teman saya satu kelas dulu tinggalnya di situ. Ya. Jadi udah sangat familiar. Ya. Yang kedua, Sungai Ciliwung tidak seperti sekarang. Dulu itu jernih, bisa mandi. Oh ya. Jadi duduk-duduk di situ dengan air yang jernih, bahkan kita mandi di situ dengan nyaman. Tapi sekarang saya sering melihatnya karena sudah perlu banyak sampah dan lain sebagainya. Ya, baik. Kebun Raya itu satu kebanggaan juga. Satu kebanggaan ya Pak ya. Oke, nah cerita mengenai Bogor tentang cerita mengenai masalah Batu Kudang dan segala macam itu adalah tentang apa ya istilahnya itu sebuah tempat yang punya makna. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, yang unik nih, makna IPB dulu deh. IPB ya. Mungkin apakah dulu pernah mimpi masuk IPB bahkan sampai jadi dokter dan segala macam? Iya. Saya tidak bermimpi untuk bisa jadi mahasiswa. Wow. Ya. Karena saya ini jauh di sana, yang tahunya adalah lingkungan sampai SMA. Tapi sangat-sangat hormat sama orang yang datang dari kota kalau dia seorang mahasiswa. Oh, itulah yang menjadi karena mereka sering cerita. Ya. Kemudian yang kedua, saya dapat cerita waktu kecil. Waktu itu masa Ferry ya. Saya banyak cerita-cerita tentang Pulau Jawa ini ya. Oh, ya. Tentang Jakarta. Kemudian ada spirit untuk suatu waktu saya harus ke Jakarta. Kemudian setelah berusaha sedemikian rupa dengan kondisi waktu itu yang ya tahun 66 ya baru terjadi gerakan G-Tirus PKI. Ya, tidak mudah untuk mencari sekolah, mencari tempat. Akhirnya alhamdulillah diterima di IPB. Dan senang Pak ya. Wah, bahagia Pak ya. Bukan main jadi mahasiswa, tapi yang paling senang saya salah satunya adalah ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Sementara saya sebelumnya adalah dari daerah yang hanya kenal ya lingkungan ya, katakanlah suku Batak begitu ya. Nah, ternyata luar biasa teman-teman kita dari daerah lain ya, kita bergaul. Ya, nah begitu bangganya dengan IPB. Sekarang IPB sudah seperti ini loh Pak, maju. Yang tadi Pak Derajat cerita dan segala macam seperti itu. Apa namanya komentar Pak Rangkuti tentang IPB hari ini, mahasiswanya hari ini, menuanya hari ini, alumninya hari ini? Ya, kalau karena kami mengikuti ya dari awal sampai sekarang hanya mengatakan luar biasa. Tetapi satu hal yang saya kira perlu diikuti dengan keluarbiasaan itu, ikuti juga dengan kemajuan kaum tani Indonesia. Kemudian lebih spesifik lagi Pak? Ya, jadi baik dari penggunaan teknologinya maupun kesejahteraannya. Kesejahteraan petani. Ya. Jadi ini kalau kita lihat masih ada kesenjangan ya. Transformasinya perlu ditingkatkan kepada masyarakat langsung. Sehingga kita betul-betul bisa katakanlah misalnya pertanian pangan misalnya kita jangan lagi impor lah. Gitu ya. Oke. Tapi kalau saran satu saja Pak untuk bisa tadi apa namanya kita itu bisa menjadi lebih sejahtera petani kita apa? Saran satu aja Pak. Agribisnis. Nah, dan ini adalah di tangan anak-anak muda IPB ini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan dengan tadi Pak Derajat cerita tentang konsep kedepannya big picture-nya IPB itu bisa Pak. Betul. Optimis Pak. Bisa. Optimis. Petani mampu untuk mengikuti apabila ada arahan, pembinaan dan contoh-contoh yang konkret. Pemuda-pemuda tani kita juga punya semangat, sebetulnya punya skill juga mereka ya. Cuman perlu terus didorong supaya lebih cepat. Oke, ini menarik. Saya mau masuk satu hal lagi Pak. Ini tadi saya combine dengan yang disampaikan oleh Pak Derajat.
mahasiswa sekarang pasti dibekali dengan sesuatu yang berbeda dengan mahasiswa dulu untuk menyambut ini zamannya 4.0 tadi Pak. Kira-kira Pak dari segi sikap, saya bicara sikap, kalau teknologi, knowledge itu mungkin banyak. Dari segi sikapnya, mahasiswa IPB ke depannya harus seperti apa menghadapi zaman yang luar biasa ini? Saya cari catat. Karakter. Nah, seperti saya apa lihat dari dalam sketch yang dibuat oleh Pak Derajat itu jelas di situ karakter ini merupakan salah satu poin yang penting. Banyak orang pintar, tapi karakternya itu belum mendukung. Ya karakter ini kan sikap perilaku ya. Moral, hukum, itu kan. Nah kalau ini disupport, keahlian, profesionalisme itu akan menjadi satu dorongan untuk berbuat yang terbaik kepada bangsa dan negara ini kan. Betul. Karakter. Nah sekarang kita karena kaitannya dengan Menwa, kita sekarang sedang populerkan karakter bela negara. Oke. Gitu. Nah ini mumpung Pak Rangkuti ada di sini, kita itu sudah alumni Pak ya. Tetapi kita terus memberikan yang terbaik untuk IPB. Berkaitan dengan alumni yang bisa memberikan yang terbaik untuk IPB, kira-kira ada saran nggak Pak? Alumni harusnya turun ke kampus itu memberikan apa? Kaitannya dengan karakter tadi Pak. Pertama, alumni ini tadi saya juga dengar dari ketua bahwa ini mitra dari Menwa. Kita ini alumni ini adalah produk Menwa. Kita begini ini adalah karena Menwa. Ada di situ pendidikan yang spesifik. Kita harus kembali ke sana. Widya Kastriana Dharmasida itu. Ilmu pengetahuan sudah masalah ya. Tapi ilmu keprajuritan ini harus kita terjemahkan dan harus kita sesuaikan dengan perkembangan. Ilmu keprajuritan tadi ada di situ disiplin, saya lihat 10 tadi ya. Ada jujur. Jujur. Ini yang harus lebih ditekankan dalam pendidikan Menwa ke depan. Barangkali alumni bisa memberikan saran-saran. Harus ada perubahan ke arah itu. Sehingga karakter alumni ke depan ini lebih mendukung profesionalisme tadi. Sehingga bisa berbuat lebih banyak di lingkungan masing-masing. Nah, jadi di situ kan ada rasa cinta tanah air. Kalau itu cinta itu sudah meningkat, apapun kita lakukan sama negara ini kan? Betul. Jadi istilahnya kita sepakat ya Pak ya bahwa alumni IPB itu terus memberikan kontribusi untuk IPB walaupun kita sudah lulus sudah jadi alumni Pak ya, dengan bidang kita masing-masing. Nah, setuju. Bidangnya Pak Rangkuti spesialisnya di bela negara. Pasti IPB sangat berharap sekali Pak Rangkuti hadir bercerita tentang pengalaman-pengalaman tadi, bawa buku banyak sekali kebetulan Pak Rangkuti di sini mungkin bisa saya tunjukkan ini karya-karya beliau, buku-bukunya Pak Rangkuti cukup banyak sekali. Nah, seperti ini sehingga ini tuh istilahnya boleh dikatakan kalau ini di breakdown kemudian menjadi sebuah materi yang diberikan kepada adik-adik kita, dan ini karya alumni IPB sangat mengenal sekali apalagi nanti bela negara dengan warna IPB Pak. Bisa nggak Pak? Bela negara warna IPB bisa, betul? Jadi kalau kita bicara bela negara ini, tentu kita harus mempunyai kesamaan paham. Pengertian bela negara ini belum semua mempunyai pencukupan yang sama. Karena memang sejarahnya seperti itu. Bela negara ini muncul pada saat sidang-sidang PPUPKI. Pada saat perumusan undang-undang di situlah. Jadi kalau kita lihat di situ, mereka sudah memikirkan bagaimana nanti negara ini setelah merdeka. Ini jadi setelah merdeka. Untuk supaya langgeng Jadi artinya Pak, bela negara itu adalah amanah dari para pejuang kita. Cara pendiri begini, amanah. Kemudian dia masuk kepada konstitusi, masuk dalam satu pasal disahkan tanggal 18 Agustus itu menjadi dia amanat
konstitusi. Konstitusi juga. Iya. Oke. Ya. Yang ketiga, ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Ya. Yang keempat, ini adalah satu rasa syukur kita sebetulnya. Iya. Kalau kita malah ikut serta membela ini kan satu rasa syukur ya. Ya. Bahwa kita sudah merdeka ini oleh Betul. para pejuang masa lalu Ya. itu kan. Ya. Dan yang terakhir tentu ini adalah satu peluang kita untuk berbuat yang baik. Berbuat yang terbaik. Jadi kalau itu yang menjadi pemahaman kita, maka tentu kita semua ini nanti akan mempunyai karakter bela negara. Ya. Bela negara itu apa? Nah, itu kan Ya. berikutnya. Betul. Ini sudah ada rumusannya di Sudah ada lengkap ya Pak ya. Lengkap lah. Ya. Sudah ada kajian, ada rumusan, bahkan ada undang-undangnya. Gitu kan. Ya. Oke. Itu menyangkut rasa cinta tanah air, Ya. rasa kebangsaan, Ya. nasionalisme, Ya. setia kepada Pancasila, Ya. rela berkorban, Ya. dan siap melakukan bela negara. Dan semua sivitas akademika di IPB itu mampu melakukan itu. Mampu melakukan itu. Iya, oke. Ya. Nah, ini pertanyaan agak sedikit milenial nih, Pak. Iya. Saya tanya nih, Pak. Ya. Bagaimana bela negara masuknya dikawinkan dengan teknologi saat ini, Pak? Iya. Jadi teknologi itu suatu hal yang mesti dikuasai, direbut, dan diterapkan. Oke. Bagaimana cara menerapkan itu harus didorong oleh suatu spirit, motivasi, kerja keras dari atas. Ya. Ada Untuk apa? gitu. Ya. Nah, di situ kita harus katakan sama mereka ini anak-anak muda ini. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara. Kenapa? Untuk bangsa ini rupanya. Nah, saya selalu bertanya kepada mahasiswa itu. Ya, kalau sudah kuliah di sana itu. Ya. Anda dari mana? Dari sini. Anda cinta sama negeri ini? Cinta. Kenapa? Jawabannya selalu normatif. Karena saya lahir di sini ya. Orang tua di sini warga negara. Betul. Kita ingin ada satu pemahaman yang sama untuk bisa menggerakkan jiwa dalam mencintai negeri ini. Yaitu salah satunya misalnya yang penting itu yang tidak sama dengan yang lain itu negeri ini merdekakan, diperjuangkan dengan darah, dengan perjuangan. Ini warisan yang harus kita bela dari para orang tua, para pejuang. Ini pertama yang harus sampaikan kepada jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ya, saya ingat satu film, Pak. Ya, kalau nggak salah itu Saving Private Ryan, di mana ada satu orang namanya Ryan itu benar-benar diselamatkan. Yang menyelamatkan itu kebetulan kena tembak akhirnya. Kemudian ada satu pesan yang menarik itu bahwa jangan sia-siakan perjuangan ini. Nah, itu dia. Betul. Ya kan, Pak ya? Iya. Jadi kita generasi yang dulu alumni sudah berjuang. Nah, mudah-mudahan adik-adik kita mau langsung tetap bisa meneruskan perjuangan meneruskan, melanjutkan, menjaga, menjamin kelangsungan. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin ini agak menarik nih, Pak. Pak Rangkuti, kalau misalnya hari ini kampus dalam kondisi normal, bukan pandemi, tempat mana yang ingin dikunjungi? Yang membuat jadi begini kalau soal kampus ini. Kalau kita dulu kampusnya yang lama itu ya tentu tempat kita bermain dulu ya. Di mana kita dulu bermain-main dengan masyarakat, dengan teman-teman. Sekarang di Darmaga itu sudah bagi kami lah, itu kan baru ya. Iya, betul. Paling juga dulu dari mekanisasi ke sana itu praktikum di tempat masjid yang sekarang itu. Gloria. Gudang itu di situ. Sekarang udah nggak ada. Jadi kesannya itu sudah di mana ya dulu ya, kira-kira gitu ya. Nah, tapi karena saya masih mengajar di sana ya tentu tempat yang saya sering kunjungi ya. Rasa yang berbeda kalau kita sudah alumni kemudian mengunjungi kampus ya Pak. Selalu ada rasa yang dulu pernah di sini, dulu pernah ketemu dengan teman-teman, dulu pernah praktikum, dulu pernah bikin laporan,
dulu pernah mungkin apa namanya berinteraksi dengan kawan-kawan dan sebagainya ya. Ya, seperti di tempat ini tadi saya. Nah, betul Pak. Pertama kali ke sini tadi ceritanya gimana Pak? Saya di sini wah langsung pikiran saya teringat pada masa lalu Mapram dulu. Mapram itu tahun 70 atau 67 awal itu. Ya. Mapramnya 2 minggu. 2 2 minggu. Ya. Dan itu mungkin ada yang pro kontra di sini ya, tapi bagi saya itu sangat berkesan. Sangat berkesan. Positifnya di situ. Dan kemudian kami waktu itu yang berinteraksi antara calon mahasiswa dengan Rakawari, Rakawati dulu namanya ya. Itu sampai sekarang masih kekeluargaan masih erat. Kami ada sampai kami Fatihah itu adanya F234. F234 itu sudah kakek-kakak semua. Tapi kalau sudah ketemu tuh ceria, ingat masa lalu. Ya, termasuk kalau kita undang di sini pun juga sebetulnya juga semangat ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan terus bisa apa namanya membantu ya Pak ya. Oke, nah ini terkait sekarang masuk saya ke ulang tahun Pak. Ini baru 1 tahun AMIPB kita dirikan dengan semangat untuk memberikan yang terbaik juga untuk institusi ini PB. Nah, kira-kira makna 1 tahun ulang tahun AMIPB bagi Pak Rangkuti? Ya, suatu organisasi itu tentu mempunyai persiapan, mempunyai perangkat. Itu dalam waktu setahun ini sudah luar biasa menurut saya. Bisa organisasi yang baru berumur 1 tahun sudah membuat kegiatan-kegiatan, sudah mampu melakukan komunikasi yang baik dengan kampus, dengan Menwa. Itu kan sebetulnya basisnya ya. Nah, jadi ke depan saya lihat tadi ada program-program itu sudah bagus untuk dilanjutkan, dikembangkan. Ada 2 tentu ya. Satu pihak ke Menwanya, satu ke kampus ya. Menwa ini menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Alumni harus memberi kontribusi dalam arti memberi masukan pembinaan sebagai mitra tadi. Sebagai mitra. Ya. Bukan intervensi. Bukan intervensi. Catatannya itu loh Pak ya, sebagai mitra ya Pak ya. Karena kita ingin generasi berikut lebih baik dari kita kan. Ya, betul. Harapannya seperti itu. Baik semangatnya, karakternya, terus motivasinya, terus karyanya juga. Karyanya. Oke. Dari dulu karena saya termasuk aktif ya dari awal. Pak Rangkuti adalah dulu juga mantan Danyon ya, dulu pernah jadi Danyon Mawar ya. Terus lanjut tadi Pak Bintoro teman saya itu. Iya, betul. Komandan pertama dulu Pak Pak Irawadi. Ya, betul saya gitu ya. Nah, jadi kemudian juga di alumninya saya dapat kepercayaan dulu menjadi ketua umum yang kedua. Ya, kedua setelah Mas Cipto itu. Indonesia ya. Jadi kita waktu itu sepakat bahwa Menwa itu adalah wadah pendidikan, bukan wadah politik ya Pak ya. Bukan. Pendidikan. Pendidikan bela negara. Jadi kalau wadah pendidikan ya sebagai mahasiswa ya relevan ya. Status mahasiswa dia masih menempuh pendidikan khususnya dalam aspek kepraktikan gitu ya. Nah, kita dapat itu. Nah, sekarang saya kira ini harus perlu ada perubahan. Ada perubahan. Perubahannya di mana Pak? Perubahannya itu kita kan menghadap, kalau dulu orientasi kita itu masih perang ya. Ancaman sekarang sudah perang fisik ya. Iya. Sekarang itu sudah sama bahayanya perang fisik dengan non fisik. Baik ideologinya, politiknya, ekonominya, strategi global ini. Itu sangat mengancam. Bagaimana kesiapan Menwa nanti setelah itu bisa di dalam bidangnya masing-masing ikut mengantisipasi, mengatasi masalah itu. Nah, ini harus dibekali. Nah, disinilah mungkin nanti kita harapkan ada perubahan itu. Perubahan cara pembinaan Menwa itu sehingga dia mempunyai karakter yang beretika, yang bermoral dan tahap hukum.
Taat hukum. Iya, taat hukum, disiplin dan Ya. ya, begitu ya. Ya. Dan Menwa itu menurut saya ya karena saya dulu aktif di situ ya komando, Ya. komando resimen mahasiswa, Ya. ya, taat kepada Ya. komandan. Betul. Ya. Jadi memang kita tidak boleh punya intervensi. Betul. Ya, siapapun ya, Nggak boleh ya. tidak boleh. Yes. Ya. Biarlah dia menjadi mahasiswa dan dibina oleh instansi yang terkait. Ya. Kalau pendidikan ya ke rektor ya kan. Ya, betul. Kalau militer ya kemana? Ya ke Kodam atau ke Pembinaan. nah, gitu ya. Oke. Begitu Siap. maksud saya. Nah, Anggutin Menwa itu kan kesannya tegas, disiplin dan segala macam. Tapi kan Menwa itu juga suka seni kan, Pak. Bapak dari Tapanuli Selatan itu kalau tidak bisa nyanyi kan kayaknya wah nggak mungkin gitu. Nah, ya ini mungkin juga perlu bahwa apa ya istilahnya kedepannya pun juga unsur-unsur itu perlu ya. Ini kan juga sebuah karya seni kan Pak ya. Kita meeting di sini dengan model talk show seperti ini. Mungkin Menwa kita juga punya mungkin grup musik dan segala macam. Ini pandangan yang agak sedikit ini Pak kaitannya dengan seni tadi deh boleh dikatakan. Jadi Menwa itu jangan wah nggak bisa senyum, gitu tuh kesannya sekarang kan nggak bisa seperti itu Pak. Jadi inilah saya kira salah satu perubahan ya. Kita menghadapi ancaman ke depan itu lagi fisik ya, tapi karena fisik. Jadi kita menghadapinya itu harus berubah juga. Oke. Tantangan kita itu apa? Kita langsung mengacu kepada konsep yang kita punya. Apa itu ketahanan nasional? Oke. Ya kan? Tantangan kita ke depan salah satu ada bagaimana meningkatkan ketahanan nasional bidang ideologi Pancasila. Oke. Nah, hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Ini bagaimana ini mentransformasikan ini nilai Pancasila pada memang nanti pada masyarakat. Nggak bisa lagi seperti dulu. Tidak, kalau dulu ada penataran ya Pak ya. Iya, penataran. Penataran dan segala macam. Ya, kalau sekarang ini harus bisa mengungguli informasi dari samping, dari kiri kanan, lalu HP itu yang bebas ya. Yes. Harus bisa mengungguli itu. Karena di situ apapun ajaran ada di situ. Ada, ya. Dia baca. Betul. Kalau tidak ada ini, maka yang dia tahu adalah itu. Yes. Begitu ya? Ya, betul. Tidak ada pilihan lain kan? Berbahaya. Ya. Oleh karena itu, saya kira pendidikan Pancasila ini harus tetap ada mulai dari tingkat dini SD sampai perguruan tinggi termasuk di Menwa. Ya. Caranya boleh berubah. Ya, caranya boleh berubah. Ya. Tapi yang penting dia masuk. Ya. Itu. Yang kedua adalah politik negara. Nah, ini jangan apa nih? Seru nih, Pak. Politik negara itu sistem ketenagaraan kita gimana? Ya. Terus sistem pemilu kita gimana? Itu kan politik. Yes. Yang tidak boleh itu Menwa itu berpolitik praktis. Tidak boleh berpolitik. Oke. Jadi termasuk juga kerja organisasi kita ini ya. Yes. Tapi individu silakan sana menyalurkan. Karena kita itu menginginkan juga ini menjadi tokoh politik juga. Nah, DPR masuk silakan. Yeah. Kemudian tadi terkait dengan apa itu dengan iya melestarikan budaya ketahanan ya budaya impor leksos budayanya. Nah budayanya jangan sampai nanti suatu waktu budaya kita itu hilang. Yeah. Muncul budaya baru. Jadi aneh di negeri ini. Yeah. Nah, seperti nyanyi, ya apa namanya itu ya acara budaya lah. Itu yang namanya apa kearifan lokal masuk dalam jadi kalau kegiatan itu mungkin medianya bisa macam-macam ya. Suatu hari nanti kita bisa bikin acara untuk bernyanyi, kemudian menari tari-tarian daerah, ya seperti itu, mungkin ya seperti itu Pak ya. Itu bela negara. Bela negara juga. Bela negara. Nah, masalahnya sekarang itu kan kadang-kadang bela negara itu hanya fisik saja. Padahal luas sekali Pak ya, mempelajari seni yang ada di negeri kita itu juga bela negara juga. Lingkungan hidup, ya. Disiplin berlalu lintas, itu, ya. Kebersihan itu bela negara semua. Ya, dan apa namanya istilahnya itu
kita mempunyai satu kompetensi yang berbeda-beda dan kita expert di kompetensi itu juga bela negara. Bela negara. Oke. Nah ini yang penting Pak. Kadang-kadang kan bela negara itu lebih ke fisik terus. Itu mungkin yang perlu istilahnya itu dijelaskan lebih lanjut kaitannya dengan bidang-bidang lain Pak ya. Karena kekuatan daya tahan daya tahan Indonesia ini, ketahanan nasional kita itu akan sangat tergantung kepada yang tadi itu. Ya, di samping ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Jadi pertahanan keamanan itu satu aspek daripada yang perlu banget di negara ini untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang kita hadapi ke depan. Ini generasi muda milenial ini punya tantangan luar biasa, luar biasa. Saya selalu mengatakan pada mereka, Anda akan menentukan untuk tercapai tidaknya Indonesia emas 2045. Ya, dan 10 tahun menentukan. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada percepatan, itu hanya ini. Mungkin Pak Rangkuti ngikutin perkembangan baik di media sosial dan segala macam pasti ada semuanya berubah. Pandemi ini juga berubah. Kemudian pola perilaku juga berubah dan segala macam. Pak Rangkuti optimis Pak. Generasi muda kita saat ini di negeri ini itu mampu 10 tahun ke depan itu adalah menyiapkan untuk kedepannya supaya kita bisa langgeng. Kalau optimis apa nih? Kalau ini yang penting. Kalau kita bangsa ini, pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan karakter bela negara mereka. Itu kata kuncinya adalah karakter. Nah, kalau dari semua karakter itu yang paling awal harus bersiap seperti apa? Rasa cinta tanah air. Jadi begini, ini ada teorinya nih cinta. Ada teorinya. Saya tahunya itu teori cinta dari Rumi, Pak. Zaman dari Rumi, tapi ada lagi nih, Pak. Jadi cinta itu akan tumbuh, akan muncul, akan berkembang kalau ada daya tarik. Ada daya tarik. Oke. Jadi katanya kalau dari mata turun ke hati benar itu. Daya tarik dari mata. Dari mata. Kalau tidak bisa baru kuping. Apa itu daya tarik Indonesia untuk dicintai? Nah, itulah yang disampaikan kepada generasi muda. Nggak bisa kita dengan cara-cara yang konvensional itu. Saya lihat itu juga kemudian dia mencium bendera, menangis boleh. Tetapi yang lebih penting, kenapa dia mencium bendera itu? Kenapa dia harus mencintai Indonesia ini? Nah, dari cinta itu daya tariknya apa? Tadi saya bilang satu, ini warisan hasil perjuangan. Yang kedua, boleh nggak kita mengatakan Indonesia ini kaya? Indonesia ini cantik. Nah, itu saja dikembangkan itu. Saya suka sekali dengan yang cantik-cantik. Zamrud Khatulistiwa. Orang luar negeri datang ke sini melihat pemandangannya hebat. Alamnya cantik, alamnya cantik. Bahkan istilahnya itu? Makanannya aja dalam cantik juga. Penghuninya juga cantik juga. Saya setuju tadi ada dua kata supaya Indonesia itu menarik. Itu karena kalau di teori komunikasi itu kan pesan itu nggak usah banyak, tetapi masuk. Jadi dua kata tadi adalah yang pertama Indonesia adalah kaya. Yang kedua adalah Indonesia itu adalah cantik. Kalau kaya berarti harus dijaga, dikembangkan supaya lebih meningkat. Sehingga kalau kita kaya itu bisa sedekah. Ya kan? Betul ya. Kalau cantik orang melihat aja suka. Mereka bisa datang. Kemudian kita edukasi, kan, sehingga mereka juga ikut, boleh dikatakan itu menjaga negeri ini. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, itu akan lahir rasa memiliki. Rasa memiliki. Rasa bangga. Kemudian yang ketiga, rasa tanggung jawab. Udah beristri ya? Sudah. Itu. Cinta sama istri. Pertama harus merasa memiliki. Yang kedua rasa bangga. Tanggung jawab. Sama dengan negara ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya tertarik dengan kata cantik tadi. Ada bahasa di luaran sana
itu saya katakan maksudnya bagus, tapi kurang cantik. Bahasanya maksud kalimatnya begini Pak, NKRI harga mati. Itu bagus gitu, cuman kesannya kan terlalu nggak cantik gitu. Nah, gimana nih Pak? Itu dia. Sekarang kita di IPB sudah mencoba itu mencari-cari kalimat-kalimat yang bisa memberikan daya tarik. Ya, lebih cantik lah ya. Iya. Kalau kita misalnya seperti itu, harga mati. Anak-anak bisa nanya, kenapa Pak harus harga mati? Ya, yes. Nah, sekarang kita beri judul misalnya, merah putih tetap berkibar selamanya. Oke, lebih cantik itu Pak. Nanti merah putih cantik itu berkibar. Berkibar. Wah, apa nih? Berkibar selamanya, Pak. Ya, berkibar selamanya. 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 Oke. Ya. Berkibar selamanya. Nggak boleh dia. Apa ya? Hilang ya. Ya. Itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka objeknya apa? Merah putih. Ya. Apa itu merah putih? Apa artinya? Dari mana itu? Nah, ayolah. Ya. Itu rasa memiliki. Kalau sudah rasa memiliki, Pak. Ya. Kalau ada yang ganggu, wah, nyawa pun diberikan. Ya. Nah, ini yang kita maksud generasi berikut ini bisa mengantisipasi, mengatasi segala bentuk ancaman yang muncul. Ya. Kalau sudah itu ada, kita nggak perlu ragu pada generasi penerus ini. Ya. Seolah Indonesia Emas 2045 tercapai. Tercapai ya Pak ya. Oke. Modal kita cukup. Ya. Kaya tadi ya. Kaya. Cantik. Terus jadi masyarakatnya juga hebat-hebat. Hebat kita sebetulnya. Ya, cerdas, kerja keras. Ya. Masyarakat. Oke, baik Mbak. Apa namanya? Ini banyak sekali hal yang menarik yang saya dapatkan ini kaitannya dengan bela negara, tetapi penyampaiannya itu menjadi lebih soft gitu Pak. Jadi dapat menarik sekali Pak. Nah, ini terkait sekarang dengan apa namanya? Saya kembali lagi ke apa namanya istilahnya itu IMIBB ini Pak. Ya, IMIBB. Saya hari ini tadi mungkin Pak Rangkuti datang ke sini melihat teman-teman di lokasi ini yang luar biasa sekali dengan teknologi yang mendukung seperti ini. Saya itu apa namanya ingin bertanya, tapi dengan jawaban yang singkat. Kalau satu kata untuk IPB apa? Satu kata untuk IPB. Hebat. Hebat. Ya. Satu kata untuk IPB apa? Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya challenge lagi boleh Pak? Dua kata untuk IPB Pak. Oh, ini dua kata ya? Untuk IPB ya? Ya. Maju terus. Maju terus. Dua kata untuk IMIBB. Apa? Soalnya udah di situ semua ya. Kira-kira apa Pak? Tingkatkan sinergitas. Tingkatkan sinergitas. Ya. Oke, saya sepakat Pak. Sinergi itu kan kalau di dalam teori itu 1 ditambah 1 itu tidak 2. Tapi lebih dari itu. Kalau di Muslim kan 1 tambah 1 sama dengan 27 Pak ya. Ya seperti itu. Jadi sinergi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Pak Rangkuti masih ada waktu sedikit. Boleh minta tolong Pak Rangkuti menyapa teman-teman semuanya yang sekarang itu mengikuti webinar itu di seluruh Indonesia Pak. Saya kasih kesempatan Pak. Nah, itu ada 40 mungkin tadi 47, ada mungkin yang dari macam-macam daerah. Ya, Lampung mungkin di Papua mungkin segala macam. Silakan Pak. Sebagai sesepuh senior. Baik rekan-rekan sekalian yang di seluruh tanah air yang sudah berada di mana-mana, berkarya, berprofesi, sudah melakukan pengabdian pada negeri ini, ya sama-sama kita cintai ini. Saya ingin menyapa, ya silakan berdialog, mungkin ada hal yang ditanyakan, saya berusaha untuk menjawab kira-kira begitu ya. Ya kita ini sebenarnya sama-sama lah, sama-sama. Nah, cuman beda profesi ya, nah, umur berbeda, pengalaman tentu berbeda. Ini dengan Pak Marjo ini saya ini punya pengalaman banyak ini dengan Pak Pintoro ya. Tadi saya dapat Pak Marjo, saya dapat bocoran Pak. Pak Marjo adalah pertama kali diajak ketika naik pesawat pertama kali oleh Pak Rangkuti katanya. Ke Jambi itu Pak ya. Ya begitulah. Tapi jangan lupa Pak Marjo pembimbing saya di S2 S3 itu.
Ya. ingin berdialog lah kita Ya. kesempatan ini. Ya, mungkin bisa Pak, mungkin ada 1 atau 2 dari peserta webinar ini yang mau bertanya langsung. Silakan Bapak Ya. Ibu yang mau ngobrol Ya. langsung Ya. dengan Pak Rangkuti. Kita buka, bisa di unmute mikrofonnya. Bambang. Oke, Pak Bambang. Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Ya. Dibantu ya kalau saya kurang dengar. Pak Bambang, monggo Pak. Bergema. Bisa di unmute dulu Pak Bambang. Statusnya masih mute. Ya. Assalamualaikum Pak Rangkuti yang saya hormati. Waalaikumsalam. Tadi saya juga baru teringat kembali ketika pewawancara tadi bercerita, saya sebetulnya sama Pak Marjo, Profesor Marjo berangkat naik pesawat pertama kali ke Pekanbaru itu berkat Pak Rangkuti. Jadi kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Pak, karena dengan begitu kami waktu itu dapat tugas untuk mensurvei daerah transmigrasi di daerah Riau, Pekanbaru. Nah, Pengaraya? Pekanbaru, Pak, di Riau, Pekanbaru. Iya. Waktu itu kami dapat tugas sama Pak Profesor Marjo ke sana, dan jangan lupa honornya itu 25.000 per hari, Pak. Alhamdulillah. 25.000 per hari. Padahal Masih ingat honornya ya. Padahal bayar SPP-nya itu 17.500 per 6 bulan, Pak. Alhamdulillah. Saya dapat mesin ketik itu. Iya. Tetapi kemudian saya agak menyesal dikit karena waktu itu kami bertugas kembali karena ke sana, ke Pekanbaru, karena ada data yang tertinggal, Pak. Sehingga kami terlambat mengikuti ujian waktu itu di kampus. Sehingga kami terlambat dilantik jadi sarjana. Tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi sekarang berkat ceritanya Pak Derajat tadi, bahwa Menwa ini akan dapat SKS, dapat kredit ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan yang terlambat tugas ke luar daerah gitu ya, bukan malah dipanis, malah dapat poin. Kredit gitu, poin. Ya, kredit, ya. Terima kasih Pak Rangkuti sekali lagi, terima kasih. Ya, Pak. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Matur nuwun, Pak. Nah, itu dari Pak Bambang, ternyata Pak Bambang ikutan juga, Pak. Saya lupa itu. Iya. Bangga, Pak. Ya, oke ya. Yang mau disapa Pak Bambang? Mau terima kasih Pak Bambang? Atau ada cerita lain Pak Bambang? Ya, cukup Pak. Cukup. Oke. Saya sudah lupa itu, karena memang ada 100 lebih sarjana dulu yang kita kerahkan ke seluruh Indonesia itu. Banyak sekali. Iya, betul. Jadi waktu itu P3W, Transfer Padu namanya. Ya. Saya membina hampir 12 tahun. Oke. Jadi ya bagi saya juga sangat berkesan karena bisa keliling Indonesia. Yang tadi menambah rasa cinta itu. Ya, ternyata Indonesia benar-benar kaya dan cantik dari kaya dan cantik. Iya. Oke, baik. Mungkin satu lagi boleh Bu Evi ya? Boleh Pak. Yes. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu. Monggo silakan. Nih. Ya, jadi kalau cerita-cerita masa lalu itu selalu membangkitkan semangat lagi ya. Oke, kita tunggu, masih ada waktu sedikit lagi kalau misalnya dari peserta, teman-teman semuanya, yang junior pun boleh. Silakan. Ya, boleh. Silakan. Kerja tuh. Ya. Ada lagi? Oke. Cukup? Prof Marjo. Oke, baik. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini teman-teman yang sudah lama nggak ketemu dengan Pak Rangkuti, kangennya terbalas. Yang nomor 1. Kemudian tadi apa istilahnya karya-karya Bapak, pendapat-pendapat Bapak itu mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita. Ada satu yang saya
Close ya, Pak Agus. Ke mute, Pak Agusnya ke mute. Di tempat Pak Agusnya ke mute, Pak Taufik. Masih on mute. Di tempat Pak Agus masih on mute. Pak Roni, Pak Taufik atau Pak Adi bisa tolong dikasih tahu tempatnya Pak Agus masih. Oke, sedang di. Oh, sedang. Oke. Atau nge-jam kayaknya di situ. Coba kita lihat. Hilang ya malah. Di-connect lagi nggak ya Pak Taufik ya? Oke, coba dibantu connect lewat laptop. Oke. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Oke, bisa. Nah, sip. Sudah masuk lagi. Bagus, Pak Rangkuti. Tapi masih mute, Pak. Pak Taufik masih mute. Oke, ya. Bagaimana, Bu? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Ya, apa namanya? Sebelum saya kasih kesimpulan, tadi Pak Rangkuti itu melihat Pak Widi. Ya, Saya ada Pak Widi. Pak Widi kan? Ayo, Ada Pak Widi. Pak Widi. Ada Pak Rangkuti, Oh, iya, Assalamualaikum. Nah, Pak Widi, ini kesempatan terbaik saya berikan kepada Pak Widi. Nah, ini mumpung Pak Rangkuti ada di sebelah saya tadi, lah itu ada Pak Widi itu. Nah, Iya, iya, Pak iya. Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam. Saya nyambung cerita Pak Bambang, Pak Sumarjo tentang Pak Rangkuti. Jadi memang kita kalau namanya mahasiswa pengen tuh ikut-ikut proyek. Karena ada uang sakunya tadi. Nggak pernah dapat, sekalinya saya diajak Pak Rangkuti ke kantor transmigrasi Pak Rangkuti. Kita ketemu ke sana, ternyata pejabatnya bilang, wah maaf Pak, dirjennya baru ganti. Jadi nggak dapat proyek lagi. Tetapi dari Pak Rangkuti, saya dapat banyak hal. Antara lain pengalaman berorganisasi di pengurus pusat alumni Pak. 2 periode saya ikut Pak Rangkuti. Hebat. Ya, ya. Itu ilmu luar biasa. Sampai hari ini saya jadi PD, hidup berorganisasi bermasyarakat. Salah satunya karena didikan Pak Rangkuti. Terima kasih Pak Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada komentar Pak? Luar biasa ternyata Pak Rangkuti. Iya. Pak Widi memang ini ya. Juga sudah kemana-mana rupanya ya. Ya, akhirnya ketemu waktu di lapangan tembak. Oke Pak Widi, kita masih punya waktu untuk berkolaborasi menggunakan apa ini pengertian ini ya. Siapa? Membela negara. Baik, oke. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong Pak, kemarin waktu Mbak di Kopassus, nilai Pak Rangkuti sama Pak Widi tinggian mana tuh? Waduh, yang jelas saya kena semua itu ya. Iya. Tapi saya masih apa ya, waktu itu agak khawatir bisa-bisa nilainya 0 ini. Tapi masih ada nilainya Masih 0 ada. ya. Dan bocorannya Pak, nilai Pak Rangkuti lebih tinggi daripada Pak Widi. Oh gitu ya? Iya, karena Pak Widi itu menghormati Pak Rangkuti. Oke Pak Widi, matur nuwun. Biasa katanya jangan saling mendahului gitu. Iya. Biarlah yang senior duluan. Iya, ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Rangkuti, teman-teman baik. semuanya. Ini talkshow yang ini kita punya program Pak. Ini tidak sekali, nanti mungkin kita akan berulang, mungkin dengan narasumber yang berbeda. Ya. Saya simpulkan tadi bahwa yang paling penting itu adalah kita harus lebih tahu bahwa negeri ini adalah kaya, negeri ini adalah cantik, sehingga kita harus meningkatkan rasa memiliki, kita harus bangga dengan negeri ini, dan kita tanggung jawab di bidangnya kita masing-masing, kompetensinya kita tingkatkan. Mudah-mudahan nanti negeri ini akan landeng, semakin berjaya,
selamanya. Merah putih ya berkibar selamanya. Oke, ada sesuatu nih kayaknya Pak. Dan untuk mengakhiri acara ini, Yes. saya sudah menulis buku ini ya. Oke. Ya, buku ini Ya, Resimen resimen mahasiswa mahasiswa sebagai resimen pendidikan bela negara. negara. Iya, dan ini tentu tidak sempurna, banyak kekurangan. Siap. Silakan dilengkapi untuk disempurnakan untuk generasi penerus ini, supaya tahu nih sejarah daripada Menwa ini khususnya di Bogor. Oke, Dan baik. ini saya serahkan satu kopi untuk Pak Gus. Oh, siap. Ya, nanti buat teman-teman dari apa? BPW Pak ya. Oke, sampai Tuh, selesai. kita foto Apa ya? dulu, foto. Oh, mau difoto katanya Pak. Oke, kembali lagi kita berharap bahwa nanti pun kita juga akan nulis melengkapi buku ini ya Pak ya. Ya. Jadi semuanya akan berlanjut terus. Oke, terima kasih Pak Rudi. Baik. Oke, teman-teman semuanya, selesai sudah acara talk show. Mungkin ini adalah awal sebuah format acara di mana kita memadukan antara offline dengan online, dan ini format ini akan kita coba terus. Assalamualaikum Mas Agus. Kedepannya. Oh iya, monggo Pak Bambang. Saya Mas Agus. Siapa? Pak Tohir saya. Pak Tohir. Pak Tohir. Wah, Pak Tohir. Monggo Pak, saya kasih kesempatan sedikit Pak. Monggo Pak. Saya cerita pengalaman dengan Pak Ram. Saya cerita pengalaman dengan Pak Rangkuti juga. Salam Pak Rangkuti ya. Pengalaman dengan Pak Rangkuti. Dua kali juga periode kepengurusan beliau saya ikut. Kemudian 2 kali mengikuti seminar bela negara saya ikut. Pertama dengan dibuka oleh Presiden Soeharto ya. Saya selaku sekretaris panitia, Pak Rangkuti ketua umumnya. Kemudian bela negara yang kedua seminarnya dibuka oleh Pak Tri Sutrisno, kebetulan saya ketua umumnya untuk di panitiaan. Pak Rangkuti adalah pembina kita. Ya. Dan itu saya kira memang dalam kondisi seperti sekarang, saya berpikir mungkin nggak ini kita ulang kembali apa itu bela negara, apakah masih relevan untuk kita bicarakan lebih konkret dengan kondisi negara yang seperti sekarang ini. Ya. Saya kira yang kita perlu pikirkan bersama untuk IM barangkali bisa menjadi rancangan kita ke depan. Amin. Demikian Pak Rangkuti ya. Pak Rangkuti. Iya, siap. Matur nuwun Itu Pak. Pak, usulan saya Pak ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nih, Pak Tohir sampai kangennya. Kita mau tutup langsung Pak. Ya, ya kan? Ya. Dan ini saya yakin teman-teman yang lain pun sebenarnya pengen. Nanti kita bikinkan acara khusus Pak. Iya. Ya Pak ya. Oke, Pak Widya tadi juga sebenarnya termasuk salah satu pengurus DPP pusat alumni Menwa. Waktu saya ketua umum. Puasa. Ketemu kita virtual Pak. Baik, oke para pemirsa, hatur mohon, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, terus berkarya, dan teman-teman semuanya. Ini adalah format ke depan yang akan kita buat. Terus aktif, kemudian kembangkan IMIPB, kembangkan IPB, kita sebagai alumni. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada IMIPB. Mudah-mudahan setahun dan selamanya kita terus berkarya untuk IMIPB, IPB, negeri ini, bangsa ini. Mudah-mudahan merah putih berkibar selamanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Evi. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Rangkuti. Aduh, saya kalau ketemu dengan para senior dengan semangat yang seperti ini langsung jiper nih Pak. Ternyata Bapak sudah di IPB sebelum saya lahir loh Pak. Ya, terima kasih Pak. Banyak sekali insight, banyak sekali advice-nya. Ya tentunya kita yang lebih muda, Bapak Ibu yang ada di sini semua, kita sepakat ya kalau Pak Rangkuti aja punya semangat merah putih tetap berkibar, dan tadi IMIPB adalah luar biasa. Mari kita buktikan bersama-sama. Ini adalah tahun pertama dengan harapan yang lebih besar. Kita dapat bersinergi untuk alma mater bangsa dan negara. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang ada di sini di ulang tahun pertama ini tergerak kembali hatinya untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Kita punya kesempatan yang sama untuk sama-sama membesarkan IMIPB.